Selamat pagi. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik kepemimpinan, leadership. Definition of leadership. Leadership is the process of directing and influencing the task-related activities of group members. Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang harus mereka lakukan. Griffith membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai suatu proses, terjadi ketika para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai atau bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan mereka memotivasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi serta membantu menciptakan suatu budaya produktif di dalam organisasi tersebut. Sedangkan atribut merupakan kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin juga merupakan suatu pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di suatu bidang tertentu, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan dari organisasi. Ada beberapa teori organisasi. Dalam hal ini kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama adalah teori genetis, yaitu menekankan pada born leader. Dalam hal ini, leaders are born, not built. Manusia dilahirkan dengan memiliki bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin memang dilahirkan sudah memiliki minat dan bakat pembawaan untuk menjadi pemimpin, tidak melalui pelatihan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Teori ini merupakan kebalikan dari teori born leader. Teori sosial menekankan bahwa pemimpin dibangun atau dibentuk, build leader. Dalam hal ini leaders are built, not born. Seorang bisa menjadi pemimpin karena memiliki kemampuan, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman-pengalaman, lingkungan, waktu, kesempatan, dan keadaan yang memungkinkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Teori yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari teori yang pertama dan teori yang kedua, ialah untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya bisa berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Kita masuk pada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terbagi tiga, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seorang pemimpin memegang penuh kewenangan dan tanggung jawab. Yang berikut, instruksi bersifat top down, yaitu instruksi selalu berfokus pada atasan kepada bawahan. Yang ketiga adalah di dalam membuat keputusan, seorang pemimpin tidak melibatkan bawahan melalui suatu rapat atau meeting atau diskusi, tetapi diputuskan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang berikut adalah gaya kepemimpinan demokratik.
Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratik adalah seorang pemimpin mendelegasikan kewenangan pada bawahan yang dianggap telah matang atau telah mampu untuk menangani tugas tersebut. Yang berikut adalah tanggung jawab tetap berada pada pemimpin. Ada monitoring di dalamnya dari seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya, komunikasi berlangsung secara dua arah. Jadi top down top, dan juga antar sesama bawahan. Yang terakhir adalah pemimpin melibatkan bawahan di dalam pengambilan keputusan melalui pelaksanaan diskusi, meeting-meeting, kemudian pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire adalah seorang pemimpin menyerahkan tanggung jawab dan wewenang kepada kelompok karena pemimpin menganggap bahwa bawahan telah matang, telah mampu untuk menangani pekerjaan. Kemudian komunikasi berlangsung secara horizontal. Yang berikut, pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan dalam melaksanakan tugas. Dan dalam hal ini, pemimpin kurang memberikan arahan kepada bawahan. Selanjutnya kita masuk pada fungsi kepemimpinan. Fungsi pertama adalah pemimpin sebagai eksekutif atau manajer, di mana mereka menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan untuk memimpin dan mengawasi tindakan bawahannya, serta membuat keputusan yang kemudian memerintahkan bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah pemimpin sebagai penengah. Pemimpin bertindak sebagai wasit yang bertugas menjadi penengah jika terjadi perselisihan atau masalah di dalam suatu kelompok atau organisasi. Selanjutnya, pemimpin sebagai inspirasi. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi, mudah bergaul, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar bisa meyakinkan bawahan bahwa apa yang dia katakan atau perintahkan layak untuk dilaksanakan. Fungsi yang keempat adalah pemimpin sebagai ahli. Pemimpin dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada bawahan karena pemimpin memiliki pengetahuan, keterampilan, wawasan, pengalaman yang optimal. Contoh pemimpin sebagai ahli adalah seorang instruktur, guru, dosen, dokter, ahli, dan hukum, dan sebagainya. Syarat pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas. Berikut, pemimpin harus bersikap ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Selanjutnya, berwibawa dan memiliki daya tarik. Berikut, seorang pemimpin harus sehat jasmani maupun rohani, atau fisik maupun mental. Syarat berikut adalah kemampuan menganalitis. Yang berikut, pemimpin harus memiliki daya ingat yang kuat. Selanjutnya, pemimpin hendaknya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dan keterampilan mendidik. Yang berikut adalah seorang pemimpin memiliki personalitas dan objektivitas yang baik. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus bersikap jujur, baik terhadap diri sendiri, atasan, bawahan, baik sesama pegawai. Terima kasih telah menonton presentasi saya.